Perkenalkan, nama saya Arsidia dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, di sini untuk soalnya, untuk nomor 1, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. 2. Buatlah 3 kelas turunan dengan menu item, makanan, minuman, dan diskon. Dan ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. 4. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item yang dipesan oleh pelanggan. 5. Implementasi konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. 6. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses atribut-atribut kelas. 7. Pergunakan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Dan 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Dan nomor 9, implementasikan operasi dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. 10. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Dan di sini Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Baik, kita mulai ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan menu item .java. Untuk menu item, di sini ada public abstrak kelas menu item. Untuk kelas abstrak menu item dibuat sebagai parent class. Kelas ini memiliki atribut yaitu nama, kemudian harga, dan yang ketiga kategori. Lalu di sini untuk public abstract void tampilan menu dibuat abstrak sehingga wajib diimplementasikan oleh setiap subclass. Dan selanjutnya di sini untuk makanan .java, untuk public class makanan extension menu item. Jadi untuk kelas makanan ini mewarisi kelas menu item menggunakan keyword extension. Kemudian untuk override public void tampilan menu, yaitu method tampilan menu di override untuk menampilkan informasi makanan yang ada di sistem override. Selanjutnya untuk kelas minuman Java, sama seperti kelas makanan, mewarisi menu item dan mengimplementasikan metode tampilan menu sesuai kebutuhan objek minuman. Kemudian untuk diskon .java, di sini untuk kelas diskon ini digunakan untuk menyimpan informasi yang diberikan kepada pelanggan. Kelas ini merupakan turunan dari menu item, dan di sini untuk private double diskon ini untuk menyimpan presentasi diskon yang nantinya digunakan saat menghitung total pembayaran. Dan selanjutnya untuk menu .java ada array list menu item atau daftar menu. Jadi kelas menu berfungsi mengelola seluruh menu restoran menggunakan array list. Lalu untuk public void tambahan menu, metode ini digunakan untuk menambahkan menu baru. Dan selanjutnya public menu item get item. Metode ini mengambil item berdasarkan indeksnya berapa dan nantinya disesuaikan. Kemudian ada throw new expansion untuk memilih menu yang tidak tersedia. Selanjutnya pesanan .java. Di sini ada array list menu item atau pesanan untuk menyimpan pesanan pelanggan. Kemudian ada if item instead of discount. Jadi program ini akan memeriksa apakah item yang dipilih merupakan diskon atau bukan. Kemudian di sini ada yang namanya hitung total. Jadi metode ini menghitung total pembayaran setelah dikurangi diskon. Dan kemudian ada yang namanya simpan struk. Jadi metode ini menggunakan operasi file untuk menyimpan struk ke file teks nantinya. Selanjutnya untuk main.java.
Di sini untuk scanner input digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian ada dowel, jadi perulangan dowel digunakan agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Kemudian di sini ada switch atau pilih, jadi switch case yang digunakan untuk menu utama programnya. Lalu untuk case 1 digunakan untuk menambahkan menu makanan, minuman, atau diskon. Kemudian untuk case 2 ini untuk menampilkan seluruh menu restoran yang sudah ditambahkan. Kemudian untuk case 3 untuk menerima pesanan pelanggan dan menyimpan ke area list pesanan. Untuk case 4 di sini untuk menghitung total biaya pesanannya. Lalu case 5 menampilkan dan menyimpan subpelanggan. Kemudian untuk case 6 menyimpan daftar menu ke file menu txt. Kemudian untuk case 7 yaitu program selesai dan pemrograman akan keluar. Baik, di sini kita coba run ya. Lalu di sini keluar hasilnya restoran untuk nomor 1 tambah menu, nomor 2 tampilan menu, nomor 3 pesan, nomor 4 hitung total, dan nomor 5 cetak struk, nomor 6 simpan menu, dan 7 keluar. Kemudian kita coba di sini tambah menu, masukkan nomor 1, lalu enter. Kemudian kita pilih menu makanan dulu, kita pilih 1, lalu enter. Dan di sini kita contohkan misalnya nama makanannya nasi goreng, lalu kita enter. Untuk harganya kita masukkan kisaran 15.000, lalu enter. Dan di sini untuk jenis makanannya kita buat makanan berat. Nah, kita lalu selanjutnya kita tambahkan menu. Untuk yang minumannya kita masuk lagi, klik 1, lalu kita di sini masukkan angka 2 untuk minuman. Di sini untuk nama minumannya kita buat es teh. Selanjutnya untuk harganya kita buat 5.000. Dan untuk jenis minumannya kita dingin aja, masukkan dingin. Kemudian enter. Kemudian kita masuk lagi tambah menu, lalu masukkan angka 3 untuk diskon. Di sini kita buat namanya promo Juni, lalu enter. Dan harganya kita buat 0 aja. Lalu diskonnya kita kasih 10%. Lalu kita enter. Lalu setelah menu sudah dibuat, kita pilih nomor 2 untuk tampilkan menu. Nah, di sini daftar menu yang sudah ditambahkan. Untuk makanan nasi goreng harganya 15.000, jenis makanannya makanan berat. Lalu untuk minuman di sini es teh dengan harga 5.000, jenis makanannya dingin. Lalu untuk diskon di sini namanya promo Juni beserta potongan 10%. Di sini kita coba untuk pesan, ini kita klik 3, lalu kita pilih pesan nomor menu pertama, kategori makanan 1, lalu kita klik lagi pesan nomor 3, lalu kita klik 2 untuk pesan kategori minuman es teh. Kemudian kita masuk pesan lagi, klik 3, enter. Lalu kita ke nomor tambahan diskon, klik 3, enter. Setelah itu baru pilih nomor 4 untuk hitung total. Di sini totalnya 18.000 sudah termasuk potongannya. Lalu kita klik 5 untuk cetak struk untuk menampilkan struk. Nah, di sini kita pesan nasi goreng harga 15.000, jenis makan berat.
Dan menunya es teh dengan 5.000 jenis makannya dingin dengan diskon promo Juni potongan 10%, total bayar 18.000, sudah bisa potongannya. Lalu stok berhasil disimpan. Kemudian stoknya ini kita simpan ke dalam menu. Nextnya kita pilih 6, lalu enter, dan menu berhasil disimpan. Ini untuk menu yang sudah dipesan, dan ini untuk stoknya. Yang sudah selesai kita pilih keluar, ketik 7, dan program selesai. Baik, sekian untuk tugas praktik pemrograman berbasis desktop. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih.